diundang untuk berdiri bersama. Jawabannya baik, 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 luar biasa. Lagi ya, apa kabar semuanya? Baik, 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 luar biasa. Ya, semangat sekali ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memanggilkan seksi perlombaan supaya kita dapat memulai perlombaannya. Teman-teman adik sekalian, pasti sudah tidak sabar lagi ya. Nah, langsung saja kepada seksi perlombaan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sekami boleh duduk. Sekami boleh duduk. Baik, supaya kita mulai, kita menyanyikan lagu Aku Anak Misioner dengan gembira. Semua kita duduk supaya setelah ini langsung tertib ya kawan-kawan. Tolong Pak Bancin musiknya. Kita bernyanyi bersama ya. Aku Anak Misioner. Kami anak misioner. Santi, mana ini kita cabut undi kepada teman kami, saudari Santi, di mana semuanya, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Semua bernyanyi ya, belum di barisan ini, belum tadi, belum. Yuk, sama-sama. Kami anak-anak misioner. Mantap. Kami sobat barisan ini belum. Yesus, yes. Berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Masih malas? Sekali lagi, jika belum bernyanyi, tidak akan kita mulai. Barisan kanan kami belum bernyanyi, masih asik cari makanan. Sekali lagi, Pak Benjin tolong sekali. Ayo yang kuat. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes. Berdoa, berderma, itulah. Sekali lagi, ini barisan kanan, belum barisan kiri sudah mantap. Barisan kanan ya, siapa paling jago nanti dapat hadiah. Iya, akan diberi hadiah. Oke, Pak Panci. Siap. Siap. Kami ada anak misioner. Mantap. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Yes. Berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru.
Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Berdoa, bergema, itulah hidupku. Berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama. Marilah membangun dunia baru. Baik. Ya. Supaya kita mulai lomba. Pemberitahuan untuk kita, lomba akan kita mulai, maka dengarkan. Yang kami panggilkan nanti akan maju ke depan ini ya. Lomba yang akan bersamaan sekarang ini adalah lomba mewarnai, lomba menghias telur Paskah, babak penyisihan untuk LCC, dan lomba tutur kitab suci. Maka untuk tempatnya kami beritahukan saat ini. Masih ramai. Kawan-kawan, mohon kerjasamanya. Lomba mewarnai itu akan diadakan di depan gereja. Nanti alat-alatnya supaya dibawa. Lomba mewarnai. Juri lomba mewarnai adalah Suster Rumia Sinaga FCCM, kami panggilkan ke depan ini, Suster Alexa Pak Pahar FCCM, dan Suster Sesi Hutajulu FCCM. Yang mengarahkan anak-anak kita nanti di sini adalah Ibu Sartika Boru Silalahi. Ibu Sartika ke depan ini. Nanti Ibu Sartika akan membawa kita di mana arah kita lomba mewarnai. Kepada Ibu Sartika supaya ke depan ini. Lomba menghias telur Paskah. Juri lomba kami panggilkan segera supaya maju ke depan ini. Ibu L. Nebaho dari DPPH, Ibu D. Sianturi dari DPPH, dan Ibu Wesi Pakar dari DPPH. Yang mengarahkan anak-anak kita ini untuk tempat lomba adalah Ibu Mama Fide. Sini Bu. Nanti lomba mewarnai di samping gereja. Di samping gereja menghias telur Paskah di samping gereja. Ya, Santi, maaf kepada Santi. Menghias telur Paskah di samping gereja. Ya, nanti Kakak Santi akan membawanya. Kepada juri lomba menghias telur Paskah supaya kami mintakan maju ke depan ini. Kepada Ibu Naibaho, Ibu Sianturi, dan Ibu Sipakar. Tadi sudah di dekat saya, kemana perginya? Selanjutnya, babak penyisihan LCC untuk remaja akan kita adakan di ruang pertemuan DPPH. Nanti saya sendiri dan Suster Mauritia akan mengarahkan kita ke sana untuk babak penyisihan LCC. Selanjutnya tutur kitab suci. Lomba tutur kitab suci. Juri lomba adalah Suster Givani Manulang FCCM, Suster Albertin Situmorang FCCM, dan Pastor Ariando Saragi OFM Kapusin. Tutur kitab suci diadakan di panggung ini. Waktu lomba mewarnai itu adalah 1,5 jam sesuai dengan juri menyatakan mulai. Jika juri sudah mengatakan mulai, waktunya 1,5 jam. Lomba menghias telur Paskah juga waktunya 1,5 jam dimulai saat juri menyatakan dimulai. Untuk babak penyisihan LCC waktu hanya 5 menit. 5 menit dari waktu yang sudah kami berikan. Demikian informasi untuk sekarang. Maka dengan itu tidak mengurangi rasa hormat kepada saudari pendamping sekami Santi dan Ibu Sartika. Di mana ini Ibu Sartika? Supaya membawakan lomba, peserta lomba. Pendamping sekami yang kami kasihi dan kami cintai untuk sekami anak. Mari kita arahkan anak-anak kita untuk yang lomba mewarnai
ke depan gereja yang untuk menghias telur Paskah ke samping gereja. Ini Kakak Santi supaya diikuti. Silakan suster. Nanti apa yang mau dimiliki akan saya berikan. Kita nanti kalau suster sesi nanti mengatakan nggak usah kita bayar. Siap? Siap. Satu, dua, tiga, mulai.
misioner, melepaskan semua beban. Dalam cinta kasih, Yesus selalu ada, menuntunmu di padang rumput yang hijau permai. Karena kamulah bintang misioner, karena kamulah bintang misioner. Salam misioner untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan, saya Grace Agatha Sitanggang dari Stasi Rambung Merah. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema Aku mau diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci. Karena para murid-murid Yesus merasa ketakutan kepada orang-orang Yahudi yang mencari-cari mereka. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu, para murid-murid Yesus diliputi berbagai perasaan. Ada yang kebingungan, ada yang ketakutan, dan ada juga yang bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa orang ini? Dan seperti paham akan apa yang dipikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Setelah melihat luka-luka yang ada di tangan dan di lambung Yesus, para murid-murid pun bersukacita. Dan Yesus pun menyapa mereka sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan setelah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya pun tetap ada." Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci di dalam hati kita dan memberikan damai-Nya serta mengutus kita keluar untuk menjadi saksi pengampunan-Nya. Kebangkitan-Nya menuntun kita untuk selalu membagikan sukacita dan damai sejahtera kepada semua orang tanpa terkecuali. Memberi diri untuk diutus memang bukanlah hal yang mudah. Namun jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita,
dan dengan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Yesus kepada kita, maka kita akan mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner yang terkasih, mari dengan berani kita mau diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Salam misioner. Baik, kita beri tepuk tangan ya. Untuk penampilan selanjutnya dari stasi Laras 2, waktu dan tempat dipersilakan. Bersiap-siap dari stasi Semangat Baris. Misioner untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Zelita Fania Elsa Siboro dari stasi Santo Yosef Laras 2. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema Aku Mau Diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci. Karena murid-murid Yesus takut pada orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu, para murid-murid diliputi berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada juga yang bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Dan seperti paham akan apa yang dipikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan setelah melihat luka-luka di tangan dan di lambung Yesus, barulah para murid-murid itu bersukacita. Dan Yesus pun menyapa murid-muridnya sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah berkata demikian, ia pun menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita keluar untuk menjadi saksi pengampunannya. Kebangkitannya menuntun kita untuk membagikan sukacita dan damai kepada semua orang tanpa terkecuali. Memberi diri untuk diutus memang bukanlah hal yang mudah. Namun, jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita dan dengan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Yesus kepada kita, maka kita akan mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner, mari dengan berani kita mau diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan. Penampilan selanjutnya dari stasi Semangat Baris, bersiap-siap dari stasi Batu 5. Tepuk tangannya nanti ya setelah peserta selesai, ya.
terhormat, perkenalkan nama saya April Silalai dari Stasi Santo Ambrosius Semangat Baris. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema Aku Mau Diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci karena para murid-murid Yesus takut kepada orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu, para murid diliput berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Dan seperti paham akan apa yang difikirkan mereka. Yesus pun menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan setelah melihat luka-luka di tangan dan di lambung Yesus, barulah murid-murid itu bersuka cita. Dan Yesus pun menyapa murid-muridnya sekali lagi. "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Setelah berkata demikian, ia pun mengembusi mereka dan berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita keluar untuk menjadi saksi pengampunan-Nya. Kebangkitan-Nya menuntut kita untuk membagikan sukacita dan damai kepada semua orang tanpa terkecuali. Memberi diri untuk diutus memang bukanlah hal yang mudah. Namun, jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita dan dengan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Yesus kepada kita, maka kita akan mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner, mari dengan berani mau diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Kita beri tepuk tangannya. Penampilan selanjutnya dari Stasi Batu 5, waktu dan tempat dipersilakan bersiap-siap dari Stasi Tarunan. Tepuk tangannya nanti saja setelah selesai ya. Halo teman-teman misioner, salam misioner untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Rona Uli Magdalena Siagian dari Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema Aku Mau Diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang terkunci karena murid-murid Yesus takut kepada orang-orang Yahudi
yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu, murid-murid diliputi berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Dan seperti paham akan apa yang dipikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Setelah melihat tangan dan lambung Yesus, murid-murid itu pun bersuka cita. Dan sekali lagi Yesus menyapa murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Setelah berkata demikian, ia pun mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengaku dosanya tetap ada, dosanya tetap ada." Memberi diri memang bukanlah hal yang mudah, tapi jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam perjalanan hidup kita dan Roh Kudus yang telah diutus Yesus kepada kita, maka kita mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita untuk membagikan sukacita dan damai kepada semua orang tanpa terkecuali. Teman-teman misioner, maka beranilah memberi diri untuk diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Penampilan selanjutnya dari Stasi Perunggas, bersiap-siap dari Stasi Sordang Raya. Halo teman-teman misioner, salam untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Esi Margianto Pagawa dari Stasi Santa Maria di Angkat ke Surga Perumnas Batu Enam. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema "Aku mau diutus". Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul pada suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci. Karena para murid-murid Yesus takut kepada orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Ketika itu, murid-murid Yesus diliputi berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang itu? Dan seperti paham akan apa yang difikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan setelah melihat luka-luka di tangan dan di lambung Yesus, barulah mereka bersukacita. Dan Yesus pun menyapa mereka sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Setelah berkata demikian, Ia pun mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita keluar menjadi saksi pengampunan-Nya. Memberi diri untuk diutus memang bukanlah hal yang mudah. Namun, jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kita akan mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner yang terkasih, mari dengan berani kita mau diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Shalom. Beri tepuk tangan. Penampilan selanjutnya dari stasi Sodang Raya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bersiap-siap dari stasi Sinaksa. Halo teman-teman misioner, salam misioner untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Dapat Manik dari stasi Sordang Raya. Dengan tema Aku Mau Diutus. Pada suatu malam, para murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci, karena para murid-murid Yesus takut kepada orang Yahudi yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Di suatu itu, para murid-murid itu berliputi berbagai keresahan. Ada yang takut, ada yang bingung, ada juga yang bertanya-tanya, siapakah orang ini? Dan seperti paham apa yang dipikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Mereka pun melihat luka-luka yang ada di tangan Yesus dan di lambung Yesus. Barulah para murid-murid itu bersukacita. Sekali lagi Yesus menyapa murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Setelah berkata demikian, Ia pun mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jika kamu menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu pun tetap ada. Teman-teman misioner yang terkasih, mari dengan berani kita mau diutus. Utusan Allah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, penampilan selanjutnya dari stasi Sinaksa.
Waktu dan tempat dipersilakan. Bersiap-siap penampilan terakhir dari stasi perdamaian. Perhatian untuk peserta lomba tidur kitab suci, jangan dulu berganti pakaiannya. Nanti setelah lomba ini selesai kita foto bersama. Hai hai halo teman-teman misioner. Salam misioner untuk kita semua. Teman-teman dan para juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Vanessa Natalia Nibaho dari stasi Santo Yohanes Rasul Sinaksak. Hari ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dengan tema Aku Mau Diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus berkumpul di dalam suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat di mana pintunya dikunci karena murid-murid Yesus takut kepada orang-orang Yahudi yang ingin mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika itu, para murid diliputi dengan berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Dan seperti paham akan apa yang dipikirkan mereka, Yesus pun menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan setelah melihat luka-luka di tangan dan di lambung Yesus, barulah murid-murid itu bersuka cita. Yesus pun menyapa murid-muridnya sekali lagi. "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan setelah berkata demikian, ia pun mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita keluar untuk menjadi saksi pengampunannya. Kebangkitannya menuntut kita untuk membagikan sukacita dan damai kepada semua orang tanpa terkecuali. Memberi diri untuk diutus memang bukanlah hal yang mudah. Namun, jika kita selalu mengandalkan Yesus dalam perjalanan hidup kita, dan dengan Roh Kudus yang telah dikaruniakan Yesus kepada kita, maka kita akan mampu menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Teman-teman misioner, mari dengan berani kita mau diutus menjadi utusan Allah. Tuhan memberkati. Horas. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk penampilan selanjutnya, penampilan terakhir dari stasi perdamaian. Untuk adik-adik kami Cukup. tadi, Tepuk peserta. tangan cukup. Baik, untuk adik-adik kami peserta tutur kitab suci, jangan dulu mengganti kostumnya, karena kita akan berfoto bersama nanti. Terima kasih. Halo teman-teman misioner, salam misioner untuk kita semua. Teman-teman misioner dan dewan juri yang terhormat, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, boleh disayang. Perkenalkan, nama saya Arumi Sri Devi Abarita dari Stasi Santa Elizabeth Perdamaian. Ini saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Begini dengan tema Aku Mau Diutus. Beginilah ceritanya. Pada suatu malam, murid-murid Yesus
berkumpul di suatu tempat. Adapun tempat itu adalah tempat yang pintunya dikunci karena murid-murid Yesus takut akan orang-orang Yahudi yang mencari mereka. Dalam ketakutan mereka, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Setelah berkata demikian, murid-murid Yesus diliputi berbagai perasaan. Ada yang bingung, ada yang takut, dan ada pula yang bertanya-tanya dalam hati, "Siapa orang ini?" Seperti paham akan apa yang dipikirkan oleh mereka, Yesus pun menunjukkan lengan dan lambungnya kepada mereka. Setelah melihat luka-luka di lengan dan di lambung Yesus, barulah murid-murid itu bersukacita. Teman-teman misioner dan Yesus pun menyapa muridnya sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan demikian sekarang aku mengutus kamu." Setelah berkata demikian, Yesus pun menghembusi mereka sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Teman-teman misioner yang terkasih, Yesus ingin masuk ke dalam ruang terkunci hati kita dan memberikan damai-Nya, serta mengutus kita untuk keluar dan memberikan damai serta sukacita. Kebangkitannya menuntun kita untuk menjalankan sukacita serta kita akan menjadi bisa mewartakan kewartaan Allah. Teman-teman misioner, mari dengan berani kita mau diutus menjadi utusan Allah. Diutus bukanlah hal yang mudah, namun jikalau kamu mengikuti atau percaya kepada Allah, maka kita akan dapat melakukan pewartaan Allah dengan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangannya. Kami panggilkan untuk semua peserta tutur kitab suci. Kita mau berfoto bersama. Dari Senyum buncis RCs. Ada beberapa catatan yang kiranya menjadi bahan pertimbangan sekurang-kurangnya dari saya kepada para peserta yang tadi. Memang sebagai regulasi sudah disampaikan kepada kita semua, dan kita tampil di depan ini berangkat dari regulasi. Begitu ya, jelas kata kuncinya, berangkat dari regulasi. Lalu yang kedua, dari berbagai peserta yang tadi saya menyimak dengan baik, sebenarnya poin yang sangat saya nilai saya sendiri, ayat emas yang ada dalam tutur kitab suci itu. Kalaulah itu sudah ditambah atau dikurang, maka akan ada pengurangan nilainya. Damai sejahtera bagi kamu, terimalah Roh Kudus, dan sebagainya. Ada beberapa poin. Kalau itu dikuasai, untuk saya sendiri itu sudah menjadi nilai plus. Tapi di antara banyak peserta tadi, ternyata begitulah kira-kira, sering sekali kita menambah dan juga mengurangi apa yang dituliskan dalam kitab suci. Kemudian ada juga beberapa peserta yang menggantikan, saya sebutkan interpretasi bahan yang diberi oleh panitia, semacam renungannya itu kan hasil interpretasi yang dipikirkan, direnungkan dalam doa dan dituliskan. Kalaulah itu susunannya tidak beraturan, maka tetap ada sebagai satu penilaian, tapi tidak terlalu besar pengurangannya tentang itu. Demikian ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sedikit banyak yang boleh
masukan-masukan kepada kita, kepada para peserta yang tampil tadi. Supaya nanti ketika pengumuman, kenapa seperti ini? Tidak ada pertanyaan kita. Tidak ada lagi pertanyaan kita karena sudah saya jelaskan yang penting-penting dari beberapa penilaian. Kalaulah saudara-saudari terkasih, memang hanya satu orang tadi laki-laki ya. Satu orang laki-laki, semuanya perempuan. Itu pun buat saya punya nilai plus. Walau di sana sini masih banyak yang kurang. Maka siapa tadi peserta laki-laki tadi? Dari stasi Sordang Raya. Untuk itu tepuk tangan dulu untuk yang laki-laki tadi ya. Mari kita tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan berarti juara ya, bukan. Tapi berani dia sebagai laki-laki tampil di depan, itu pun sudah menjadi nilai plus. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, teman-teman semua. Halo. Hai. Sekali. Misioner. Misioner cilik. Children helping children. Derma kurban kesaksian. Yes. So, pas.